Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini di tengah keterbatasan, di tengah pandemi kayak gini, kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dua di antaranya yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Di mana mungkin banyak teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita yang hari ini tidak bisa mendapatkan nikmat kesehatan, di mana angka penderita COVID-19 itu sendiri selalu meningkat gitu ya. Begitu juga dengan nikmat kesempatan, mungkin ada di antara teman-teman kita yang hari ini tidak memiliki kesempatan seperti kita untuk bergabung di forum-forum belajar seperti ini gitu. Tapi kita hari ini memiliki dua nikmat yang luar biasa tersebut. Kemudian salat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya selalu kita nantikan di akhir zaman nanti. Oke, terima kasih kepada teman-teman, terima kasih kepada semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk turut membersamai acara rutinan dari divisi kerohanian gitu ya. Ini merupakan edisi yang kesekian gitu dari acara kajian hari Sabtu gitu. Dimana pada hari ini kami dari kerohanian mengangkat tema menjadi pemuda berperan bukan baperan gitu. Nah jadi harapannya nanti teman-teman semua bisa mengikuti seluruh apa yang disampaikan oleh pemateri, karena pemateri kita hari ini cukup luar biasa gitu ya. Salah satu award LPDP di UK. Nah sembari menunggu pemateri, mungkin belum masuk ya materinya. Harapannya teman-teman nanti bisa terus serta aktif gitu untuk saling berbagi kepada kita semua, saling menyampaikan pandangannya atau bisa bertanya kepada materi yang luar biasa juga gitu. Oke, baiklah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan tilawah yang akan disampaikan oleh Mas Riyandi. Kepada Mas Riyandi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul 'alim. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin bisa diperkenalkan diperkenalkan sedikit gitu ya. Siapa sih pemateri kita hari ini? Jadi materi kita hari ini yaitu keluhnya beliau merupakan alumni S1 Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian saat ini di tahun 2021 merupakan warga LPDP di The United Kingdom ya, di UK.
Kemudian untuk riwayat pekerjaan, beberapa kali menjadi asisten dosen di beberapa kampus di Yogyakarta, di UPN, di FBS UNY, di FIP UNY, dan seterusnya gitu. Kemudian untuk riwayat organisasi, cukup banyak gitu ya organisasi. Untuk mengisi pengalaman diskusi dan kajian, mungkin sudah nggak asing lagi gitu kalau beliau untuk mengisi kajian-kajian begitu. Karena sudah banyak sekali di tahun 2020 saja sudah lebih dari 15 kajian yang diisinya gitu. Semoga kita nanti bisa berperan aktif gitu ya. Bagaimana peran seorang pemuda kita saat ini, tantangannya adalah bukan bukan pemuda yang baperan gitu, tapi kita harus bisa menjadi pemuda yang yang berperan, bukan yang baperan gitu. Oke, sudah masuk ya, Ustadz Al Ghazali. Mungkin supaya lebih jelas siapa beliau dan langsung untuk menyampaikan materi kepada Ustadz Al Ghazali, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua dan senantiasa diberikan kemudahan atas segala urusan-urusannya ya. Saya bukan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah hari ini menggerakkan hati kita ya, memudahkan diri kita untuk menghadiri majelis ilmu yang merupakan salah satu bentuk dari surga dunia. Mudah-mudahan kita yang ada di forum ini bisa kedepannya terus aktif untuk mencari majelis-majelis ilmu yang meskipun dalam bentuk yang online seperti ini. Tidak apa ya, mudah-mudahan tetap banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan. Salam dan salam senantiasa tercurahkan juga untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat saya dari teman-teman KMP UNY yang sudah menyelenggarakan agenda ini, dan saya diberi kesempatan untuk bisa sharing beberapa hal di ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada MC pada hari ini atau moderator ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan ini Mas MC-nya diberikan keberkahan selalu ya. Mudah-mudahan agenda pada pagi hari ini juga diberkahi sampai tuntas nanti. Sebetulnya saya agak gugup ketika dipanggil Ustaz ya, karena kalau teman-teman nanti baca salah satu buku itu judulnya adalah Syarat Menjadi Seorang Ustaz, itu ada lebih dari 100 poin syaratnya untuk kita bisa menjadi seorang ustaz, dan saya mungkin salah satu orang yang mungkin belum sampai 5 poin bahkan ya, belum sampai gitu, makanya kadang agak gugup ketika dipanggil ustaz ya. Kemudian kita di sini di forum ini hanya sebagai teman aja ya, teman biasa, sahabat untuk diskusi ya. Saya juga justru akan mudah-mudahan banyak belajar dari teman-teman. Mudah-mudahan dari yang sedikit yang saya sampaikan pada hari ini bisa justru membuat kita semua lebih semangat lagi untuk mencari ilmu kepada ustadz-ustadz yang jauh lebih dahsyat ya, kepada guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Teman-teman semua, hari ini saya diminta untuk berbicara tentang pemuda yang mana kita kalau secara ya kita mungkin masih masuk ke dalam ukuran pemuda itu yang harusnya kita berperan ya, bukan baperan. Jadi ada istilah baperan yang muncul pada topik pada hari ini. Nanti insya Allah yang saya sampaikan itu bersumber dari pengalaman secara pribadi, kemudian pengalaman dari orang atau sahabat-sahabat yang saya kenal, dan juga dari buku yang pernah saya baca tentang kaitannya dengan hal ini ya, tentang peran seorang pemuda itu seperti apa, kemudian tentang bagaimana cara kita bisa menjadi orang yang produktif, seorang muslim yang produktif itu seperti apa, dan lain sebagainya. Teman-teman semua, saya tuh dulu ingat ya, awal banget kata-kata baper itu muncul kalau saya secara pribadi, saya ingat banget awal saya dengar kata baper itu sekitar tahun 2015-an ya. Itu ketika masih S1 pada saat itu, dan itu mulai muncul kata-kata baper itu apa gitu kan. Dulu kita memahami baper kan sebagai ini ya, tanda ketika orang itu, kita menganggap orang yang suka baper itu berarti orang yang sering galau gitu ya, orang yang suka bimbang terhadap sesuatu, orang yang suka berpikir panjang ketika mau mengambil keputusan gitu kan. Dibawa terlalu dalam banget ke dalam perasaannya gitu kan. Tapi sekarang sepertinya mulai agak ada sedikit pergeseran makna ya. Dari dulu kita menganggap orang baper itu berarti orang yang suka galau, dan sekarang gesernya tapi gesernya nambah gitu kan. Orang yang mudah tersinggung kita anggap dia galau, kita anggap dia sebagai orang yang baper gitu. Orang yang marah gitu kan, mudah marah kita anggap dia sebagai orang yang terlalu, atau ibaratnya kalau bahasa kita mungkin terlalu ngambil hati, atau terlalu apa ya bahasanya, peduli dengan perasaan orang lain gitu kan. Mungkin kita melihat teman kita ada yang disakiti, kita baper gitu kan, atau mungkin kita yang disakiti kita terlalu dalam memikirkannya sehingga kita baper gitu kan. Itu yang terjadi pada fenomena sekarang ya. Sebetulnya saya akan mengatakan bahwa baper itu sebetulnya punya positif juga ya.
Karena saya berani mengatakan bahwa orang yang kita sebagai manusia itu memang harusnya membawa perasaan gitu kan. Memang perasaan itu bagian dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala juga gitu. Dalam konteks kita sebagai manusia, kita diberikan hati untuk merasakan, sehingga that's fine ketika kita punya rasa, punya sesuatu yang kita pikirkan yang sampai ke dalam perasaan kita gitu kan. Jadi baper tuh bagi saya oke-oke aja gitu kan. Ketika kita menghadapi situasi-situasi tertentu, ketika kita menghadapi dinamika dalam kehidupan kita, apalagi sebagai seorang pemuda yang mungkin dinamikanya kalau kita berbicara masalah akademik atau kita berbicara masalah sosial itu mungkin lebih kepada kontribusi apa yang bisa kita lakukan ya, hadapun dengan situasi yang mungkin nggak terduga, dan membawa perasaan itu memang penting banget pada saat-saat itu ya, dalam kondisi semacam itu. Saya tadi mengatakan begitu. Karena memang perasaan itu bagian dari unsur pembentuk manusia gitu kan. Jadi that's gonna be okay ketika teman-teman itu juga terkadang membawa perasaan terhadap hal-hal yang mungkin teman-teman hadapi gitu, dan terhadap hal-hal yang mungkin kita hadapi. Perasaan kita suka terhadap sesuatu, perasaan kita sedih, perasaan kita kecewa, perasaan kita empati, kita punya rasa simpati, perasaan kita itu kadang juga bagus ya untuk untuk kita bisa bisa merasakan apa yang sedang terjadi gitu kan. Karena kalau kita nggak jadi orang yang baper ya, flat aja gitu kan, acuh banget dengan setiap kondisi yang ada problematika apa di kampus, ada problematika apa di masyarakat, kita nggak pernah memikirkan gitu, kita nggak pernah punya kepekaan terhadap situasi-situasi semacam itu juga bisa gawat. Nah, tapi catatannya tadi saya mengatakan bahwa baper itu oke, tapi catatannya kita juga mesti harus hati-hati, harus bisa juga bijak untuk meletakkan baper yang pas itu pada saat kondisi seperti apa. Jadi harus menggunakan perasaan pada situasi-situasi yang tepat, harus bisa mengontrol. Makanya pada akhirnya dalam konteks baper yang kita suka membawa perasaan itu, kita mesti bisa membalanskan antara perasaan dengan logika. Mungkin kita kenal teman sekelas kita gitu, atau mungkin siapa yang kita tahu ya, dia orangnya terlalu perasaan banget gitu kan, sampai kadang lupa menggunakan logikanya. Atau kita mungkin ketemu dengan orang-orang yang terlalu menggunakan logikanya, sehingga kadang merupakan babak yang memang butuh perasaan gitu kan. Nah ini kita sebagai seorang pemuda untuk bisa menghadapi situasi ke depan nanti ya, dalam konteks kita berkontribusi untuk masyarakat, kita mesti bisa menyeimbangkan antara keduanya. Sometimes kita harus bisa juga menggunakan perasaan, tapi perlu kita kontrol gitu kan. Yang mengontrol adalah logika kita gitu, dan sometimes kita juga mesti menggunakan logika, tapi juga perlu kita kontrol gitu kan. Nah yang mengontrol logika kita adalah perasaan kita. Jadi keduanya mesti seimbang dalam diri kita. Kapan kita kalau kita bisa, makanya dulu saya kalau teman-teman yang di jurusan pendidikan bahasa Inggris mungkin mengenal namanya Bu Suwarsi ya. Pak Suwarsi, beliau adalah dulu pembimbing masyarakat akademik saya ketika di S1. Kalimat yang sering beliau ucapkan kalau misalkan kita ada sesi untuk diskusi dengan penasihat akademik itu pasti semacam ini. Kalian sudah dewasa sudah bisa menyeimbangkan antara perasaan dengan logika kalian ketika menghadapi situasi akademik yang ada di kampus kita. Terus saya selalu ingat, itu kalimat itu selalu muncul dari kata-kata yang beliau ketika kita punya sesi ini ya dengan penasihat akademik. Dan itu luar biasa, kita menyadari bahwa dalam kondisi kita ketika masih mahasiswa S1 pada saat itu, kita mungkin terlalu kadang punya idealisme yang tinggi, kita punya rasa baper yang cukup dahsyat juga gitu kan, dan kita mulai harus belajar untuk menyeimbangkan semuanya. Mudah-mudahan teman-teman kita semua gitu kan, yang sekarang mungkin sedang dalam proses untuk menuntaskan studi kita di S2 maupun S3 gitu, kita bisa lebih dewasa lagi dengan menyeimbangkan antara kedua itu. Jadi perasaannya oke gitu kan, tapi logikanya juga main gitu kan, dan dua-duanya saling menyeimbangkan. Makanya bagi saya baper itu nggak apa-apa, teman-teman, baper itu nggak apa-apa, yang penting bisa dikondisikan, jangan sampai berlebihan gitu, karena sesuatu yang berlebihan kan nggak disukai oleh Allah ya. Logika juga harus dipakai gitu kan, membaca realitasnya seperti apa gitu kan. Orang yang terlalu baper tuh kadang dia suka lama untuk memberikan sebuah keputusan, karena mungkin merasa nggak enak dengan orang-orang yang akan terdampak dengan keputusannya dia gitu kan. Orang yang terlalu berlogika juga bisa gawat gitu kan, dia nggak akan peduli terhadap perasaan orang lain gitu kan, asalkan ini punya manfaat. Yang gawat kalau misalkan udah logika semuanya, dan itu bisa dampak, bisa menjadi orang yang mudah egois misalkan, itu juga bisa gawat. Jadi harus mulai bisa kita seimbangkan, kita pakai perasaan kita dan juga pakai logika kita. Dalam konteks kita berkontribusi dalam masyarakat, kita juga mesti begitu. Kira-kira masyarakat ini butuh apa sih sekarang gitu kan? Isu apa sih yang sedang hangat yang perlu kita tanggapi sebagai seorang pemuda gitu kan? Potensi yang aku miliki itu apa sih gitu kan? Misalnya aku punya potensi untuk menulis gitu kan, ya udah tuliskan sesuatu gitu kan. Kritik misalkan terhadap pemerintah, kritik terhadap isu yang sedang terjadi gitu kan. Tapi kita harus mesti melihat realitasnya dengan sangat nyata, menggunakan logika kita gitu kan. Kita juga mesti menggunakan perasaan kita. Kalau itu bisa seimbang, insya Allah kita akan pelan-pelan menjadi orang yang lebih dewasa gitu kan, pemuda yang dewasa dalam menghadapi segala macam situasi. Itu ya teman-teman ya, ini saya juga masih belajar, saya juga mungkin termasuk orang yang kadang juga masih suka baperan gitu kan, terlalu baper gitu kan, sampai lupa dengan logika. Karena juga menjadi orang yang benar-benar logika banget sampai lupa dengan perasaan orang lain dan perasaan diri kita sendiri gitu kan. Saya juga masih belajar pada bab itu ya, untuk membalanskan kedua.
menyeimbangkan antara perasaan dengan logika itu salah satu modal yang perlu kita miliki kalau kita betul-betul ingin berkontribusi ya sebagai pemuda di masyarakat kita. Kita bisa menyeimbangkan keduanya, kita akan bisa menjadi orang yang berpikirnya lebih rasional gitu kan, dan juga tidak terlalu terbawa emosi. Kita memikirkan juga mungkin perasaan orang lain, kita juga merasakan apa yang sedang terjadi gitu kan di lingkungan sekitar kita, itu masuk dan itu meresap ke dalam hati kita, tapi nggak terlalu over. Kita balancekan dengan otak kita yang berputar gitu kan, kira-kira apa sih yang bisa aku lakukan secara realistis gitu. Nah, jadi antara hati dengan otak itu akan bekerja sama. Jadi kita kudu melatih itu, dan kita akan menjadi orang yang bisa lebih terbuka gitu kan, bisa lebih dewasa, dan kita bisa senantiasa menjadi orang yang tenang gitu kan dalam menghadapi berbagai macam situasi. Kita senantiasa berprasangka positif terhadap berbagai macam situasi yang kita hadapi gitu. Gitu. Jadi poinnya adalah baper itu nggak apa-apa, yang penting bisa kita imbangkan dengan logika kita gitu. Nah teman-teman semua, sekarang kita masuk ke dalam poin ketika kita sudah dihadapkan dengan situasi tertentu, dengan kondisi tertentu yang kita sebagai pemuda itu harus menyadari bahwa kita mesti punya peran gitu kan. Problematika yang terjadi pada saat ini itu apa sih gitu, dan apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu, respon apa sih yang perlu kita berikan dalam masa-masa kita ini. Kita tuh kalau dalam sudut pandang kita mengambil sudut pandang ini ya, agama Islam gitu kan sebagai dasar kita memahami bahwa zaman sekarang itu zaman yang memang dunia itu sudah tua banget. Jadi segala macam isu, segala macam dinamika yang terjadi pada masa kita ini itu sebetulnya memang sunatullah gitu kan. Maksudnya itu yang sudah lama diprediksi oleh Nabi Muhammad 14 abad yang lalu gitu kan. Ada satu masa ketika dunia itu memang akan menghadapi situasi yang sangat porak-poranda gitu kan. Dalam konteks syariat Islam kita mungkin akan melihat banyak kemaksiatan di mana-mana yang sudah terlihat gitu kan. Itu kan terjadinya di masa kita sekarang gitu kan. Dan puncaknya mungkin akan semakin kerasa gitu kan di tahun-tahun yang akan datang. Kalau dalam bahasa asatid kita, para ustadz kita, mungkin kita tuh sekarang sedang berada pada masa generasi milenial. Dan bagi saya, generasi milenial itu adalah generasi akhir zaman. Jadi masa milenial itu adalah masa akhir zaman. Jadi kita sekarang berada pada masa akhir zaman, dan kita adalah generasi akhir zaman. Jadi tugas kita adalah bersiap diri untuk menghadapi berbagai macam fenomena yang akan ke depan nanti ada gitu kan, dalam menyambut ini ya, datangnya hari kiamat gitu kan. Kita sekarang sedang berada pada posisi, dan yang kita mesti berpikir kira-kira untuk merespon fenomena-fenomena itu apa sih yang perlu kita lakukan. Saya sering self talk ya. Jadi saya termasuk orang yang sering self talk atau berbicara dengan diri sendiri. Dan saya sering bilang begini bahwa sekarang akhirat itu sudah semakin dekat dan dunia itu sudah semakin. Ayo go, kamu bisa ngapain sih gitu kan? Sekarang kamu paham bahwa dunia itu sudah semakin jauh gitu kan? Kalau kita melihat ya, maksudnya sekarang tuh kita kayak dunia itu udah, meskipun kita paham realitasnya memang kita banyak tergoda dengan dunia, tapi secara ini ya, secara implisit kita bisa melihat bahwa sekarang dunia itu kayak menjauh dari kita gitu kan, dan kayak akhirat itu sudah semakin dekat gitu kan. Saya sering self talk begitu, sehingga itu kadang bisa menjadi motivasi saya secara pribadi ya untuk bisa menentukan kira-kira peran apa sih yang mau saya berikan kepada masyarakat dalam kondisi sekarang. Teman-teman juga mesti begitu, mesti punya pemicu yang membuat teman-teman itu bisa akhirnya berpikir, dan pikiran itu bisa berbuah tindakan. Kira-kira apa yang mau aku lakukan gitu kan, peran apa yang mau aku berikan kepada masyarakat. Kita berbicara peran, bagi saya kalau kita berbicara peran itu bukan enggak kita harus tiba-tiba berpikir aku harus punya komunitas yang jumlahnya sekian gitu kan, punya dana sekian, enggak juga gitu kan. Kita mulai dengan peran-peran yang sangat sederhana, dan kita mulai dengan peran yang bisa kita lakukan secara pribadi gitu kan, dengan teman-teman dekat kita, dengan keluarga kita gitu. Karena cara kita ya, kita masing-masing itu punya dianugerahkan oleh Allah kemampuan atau potensi yang mungkin bisa jadi berbeda-beda. Nah, kita mesti bisa melihat kira-kira diri kita punya potensi apa sih, dan jangkauan potensi kita tuh bisa sejauh dan seluas apa sih. Kita mesti bisa merancang itu semua, sehingga kita bisa menentukan kira-kira peran apa yang mau kita berikan. Misalkan aku ternyata aku punya passion dan aku punya bakat dalam menulis gitu kan, aku coba akan buat semacam catatan setiap hari gitu kan, yang sifatnya itu memotivasi orang lain, dan akan aku posting WA atau mungkin di postingan Instagram atau mungkin di postingan media sosial yang lainnya. Apalagi di masa-masa pandemi semacam ini kan, bagi saya kalau melihat kondisi kita sekarang ya, sekarang itu waktunya kita untuk merapikan media sosial kita, waktunya kita untuk merapikan semua akun-akun Facebooknya kita, akun WhatsAppnya kita, akun Instagramnya kita, dan lain sebagainya. Ini waktunya kita untuk merapikan semuanya gitu, karena kita nggak bisa ketemu secara langsung dengan teman, kita nggak bisa mengadakan kajian terbuka gitu kan di ruangan, kita nggak bisa kayak memberikan saya mungkin sebagai narasumber misalkan pada hari ini saya nggak bisa gitu ketemu dengan teman secara langsung. Makanya mungkin sekarang peran-peran yang bisa kita gunakan itu peran-peran sifatnya online semua gitu kan. Makanya saya sering bilang dengan teman-teman saya, dengan adik-adik saya gitu kan, bahwa sekarang waktunya kita untuk merapikan media sosial kita. Bagi teman-teman yang belum punya media sosial, kalau kamu ingin berperan kepada masyarakat dalam masa-masa pandemi sekarang,
kamu hidupkan lagi media sosialnya, kamu hidupkan lagi Facebook, kamu yang dulu pernah mati, atau mungkin media sosial apapun, Instagram kamu itu bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas dalam konteks media sosial ya. Begitu. Kamu share, kamu share apapun yang sifatnya positif, yang dia inspiratif, yang dia memberikan motivasi kepada orang lain sehingga orang bisa merasa nyaman, orang bisa merasa termotivasi ketika membaca status-status kita gitu. Atau mungkin kita sedang men-share informasi yang mungkin kita lanjutkan dari informasi di mungkin pada bidang pendidikan gitu kan, kita di-share apa permasalahan apa yang sedang terjadi di masyarakat kita, share biar orang bisa tahu juga gitu kan kondisi atau problem kita kita bisa lakukan. Itu sebenarnya sangat sederhana kan, kita bisa menjadwalkan sehari aku akan share minimal akan ada 2 postingan tentang pendidikan, akan ada 2 postingan tentang budaya, akan ada 2 postingan tentang apa, itu kan juga bagian dari kontribusi kita untuk menghidupi masyarakat pada dunia maya. Nah, sekarang kita hidup benar-benar di dunia maya gitu kan. Yang dulu sebelum pandemi aja kita mungkin udah benar-benar kayak dunia maya itu menjadi sesuatu yang sangat gong dalam hidup kita. Sekarang kita dihadapkan gitu kan dengan COVID-19, ya udah hidup kita sekarang benar-benar ada di dunia maya gitu kan. Dan satu-satunya cara kita untuk bisa berperan sebagai seorang pemuda sekarang yang menghidupi dunia maya kita. Makanya sekarang mulai bermunculan kayak konten kreator gitu kan, orang-orang yang mulai belajar pada bab itu. Kita sekarang mulai banyak, saya juga menyaksikan teman-teman saya juga mulai banyak yang belajar kayak desain karena itu yang akan ditampilkan gitu kan, kebaikan-kebaikan yang lewat desain itulah yang akan ditampilkan kepada masyarakat pada zaman sekarang. Dan kita nggak tahu kapan COVID ini akan berhenti kan, makanya kita mesti mengambil kesempatan. Jangan mohon maaf, jangan cuma kita hanya menimba ilmu dalam ruang kelas aja gitu kan, tapi kita mesti punya peran gitu kan. Dan pertama kita mesti melihat dari diri kita. Oke teman-teman ya. Ini saya akan tunjukkan slide ya. Sebentar saya bukakan dulu. Ini beberapa langkah-langkah ya dalam konteks kita sebagai seorang pemuda yang kita spesifikkan sebagai pemuda muslim ya. Pertama kita butuh ilmu. Jadi ilmu itu semacam kalau ibaratnya pohon, dia adalah akar dari segalanya. Jadi kita butuh ilmu, kita butuh menyerap energi yang berupa ilmu ya. Kita butuh sekarang dalam kondisi pandemi begini, apalagi kita punya kesempatan yang banyak buat baca-baca buku itu kan, bukan hanya baca buku untuk yang sifatnya akademik aja gitu kan. Kita juga mesti bisa menata waktu kita untuk membaca-baca buku yang sifatnya di luar akademik kita gitu, untuk menambah wawasan kita dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah niat kita. Niat kita itu sebagai seorang muslim, aktivitas apapun yang kita kerjakan adalah untuk mencari ridhonya Allah. Itu niat yang pertama. Kalau niatnya kita udah mantap, udah benar karena memang niatnya untuk mencari ridhonya Allah, kita akan jadi punya energi gitu kan, kekuatan untuk bisa istiqomah dalam aktivitas yang mau kita lakukan atau dalam amal-amal atau dalam kontribusi yang kita kerjakan. Karena niat kita memang bukan untuk, yang pertama bukan untuk memberikan kesenangan kepada orang lain gitu kan, kepada manusia, bukan, tapi memang hanya untuk kepada Allah. Dan kita meyakini bahwa sekarang Allah sedang memberikan kita kondisi, mungkin ujian ya, tantangan kita gitu kan, diberikan COVID-19, kita diberikan kondisi pandemi gini gitu kan, dan ternyata Allah menutup pintu-pintu kita untuk bisa bertemu secara langsung, tapi Allah juga membuka pintu-pintu kita dalam dunia maya. Nah, makanya niat kita kalau semuanya udah kembali itu kepada Allah, kita boleh, Allah sedang menguji kita, dan pada akhirnya kita akan menarik bahwa niat kita memang udah buat Allah aja lagi deh gitu kan. Insya Allah semuanya akan berhasil. Kita akan bisa lebih kuat, kita akan bisa lebih tegar, kita akan bisa lebih istiqomah insya Allah. Yang berikutnya, kalau kita sudah punya modal ilmu sama niat, yang berikutnya adalah kita kerjakan atau kita merencanakan amal-amal kita. Dan kita punya 2 jenis amal atau kontribusi yang bisa kita lakukan ya. Kita bisa berkontribusi secara individu atau mungkin secara kelompok atau mungkin bersama. Secara individu berarti kita mesti melihat potensi apa yang secara pribadi kita miliki dan kita bisa memproduksi itu menjadi karya pribadi kita gitu kan. Yang itu justru punya manfaat bagi orang yang lebih luas. Nah, berikutnya kita juga punya kontribusi secara bareng-bareng ya, atau bersama-sama seperti teman-teman mungkin di KMP gitu kan, super team ya. Kalau nggak salah saya sempat baca beberapa ini ya, kayak sejarah KMP dan sebagainya gitu kan, super team gitu. Ya, itu juga bagian dari amal atau kontribusi kita gitu kan, dalam organisasi kita, dalam komunitas kita. Kira-kira kontribusi apa sih yang bisa kita berikan gitu kan, secara bersama-sama, yang kita rancang bareng-bareng, jadwalnya, agendanya apa gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian amal-amal individu dan amal-amal secara kelompok itu mesti kita bingkai dengan rasa kesungguhan dalam mengerjakan itu. Kalau dalam Islam itu kita mengenai sebagai jihad. Jadi jihad itu definisinya bukan berperang, tapi bersungguh-sungguh. Nanti teman bisa cek di beberapa sumber ya. Jihad itu definisinya adalah bersungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh dengan kontribusi yang kita kerjakan. Kita bersungguh-sungguh dengan amal yang kita lakukan. Kalau kita punya potensi sebagai seorang penulis gitu kan, kalau kita menulis atau kita ngetik buat tulisan yang mau kita share di media sosial kita misalkan ya, kalau kita ngetiknya tuh belum benar-benar kayak jari kita sampai capek gitu kan, itu berarti kita belum berjihad gitu kan. Jadi kita benar-benar punya kesungguhan luar biasa. Jadi semua amal yang kita lakukan tuh kita bingkai dengan kesungguhan kita. Dan salah satu ciri yang paling utama orang tuh bersungguh-sungguh adalah dia punya pengorbanan terhadap apa yang dilakukan. Poin yang terakhir ya. Jadi salah satu ciri yang paling terlihat gitu kan dari kesungguhannya orang untuk mengerjakan sesuatu itu dengan pengorbanan apa yang dia berikan. Bisa pengorbanan hartanya dia, bisa pengorbanan waktunya dia, bisa pengorbanan apapun yang bisa dia berikan.
Karena dia udah berazam, pokoknya aku pengen punya kontribusi terhadap umat pada bab ini gitu kan, pada aspek ini dengan potensi aku sebagai apa gitu kan. Kemudian aku akan bersungguh-sungguh mengerjakan itu. Jadi aku bersungguh-sungguh adalah aku punya pengorbanan yang aku berikan itu. Ini mungkin langkah-langkah ini yang langkah-langkah awal yang perlu kita lakukan sebagai seorang pemuda yang ingin punya peran kepada masyarakat gitu kan. Apalagi dalam situasi kita belum merasa sampai capek gitu kan, bolak-balik nyari sumber untuk kita share di media sosial kita gitu kan, kita mau share apa, kita mau buat catatan apa, kita mau buat postingan apa yang mungkin ada yang cinta dengan sastra, kita mungkin bisa buat puisi, kita bisa bikin cerpen yang mungkin itu berisi poin-poin yang punya nilai yang positif, punya nilai motivasi untuk orang lain, dan kita bisa posting itu, kita bisa sebarkan itu. Kalau gitu kita belum sampai benar-benar capek buat mengerjakan itu, berarti kita belum benar-benar bersungguh-sungguh gitu, kita mengorbankan waktu kita untuk benar-benar apa yang memberikan itulah. Menulis sesuatu kemudian kita share kepada teman-teman. Iya teman-teman ya. Nah kalau kita berbicara tentang kontribusi kita sebagai seorang pemuda itu, kita akan berbicara tentang bab produktivitas. Gitu. Kalau kita lihat sebetulnya produktivitas kan, kalau kita tuh dikatakan produktif ketika kita bisa menghasilkan sesuatu. Beda dengan sibuk ya. Jadi orang sibuk dengan orang produktif itu beda. Kalau orang sibuk itu dia punya banyak gawean, tapi belum tentu dia bisa menghasilkan sesuatu yang luas manfaatnya bagi masyarakat atau bagi orang lain. Tapi kalau udah bahasanya pakai produktif, itu berarti dia punya gawean gitu kan, nggak mesti gaweannya banyak, tapi dia punya manfaat dari apa yang dia lakukan. Dia bisa menghasilkan sesuatu yang itu punya manfaat bagi dia secara pribadi maupun bagi orang lain secara luas. Makanya sering kita dengar banyak istilah jadilah orang yang produktif ya, bukan jadilah orang yang sibuk gitu kan, jadilah orang yang produktif karena kita bisa menghasilkan sesuatu yang punya manfaat bagi orang lain. Itulah produktivitas. Nah kalau ada satu sumber buku ya yang saya baca. Jadi sebetulnya orang produktif dia punya 3 unsur. Dia punya fokus, dia punya energi, dia punya waktu gitu kan. Karena banyak orang dia sebenarnya punya waktu tapi dia nggak punya energi gitu kan. Sehingga waktunya terbuang sia-sia gitu kan. Dia nggak bisa fokus. Tapi ada juga orang mungkin dia orangnya sedang bisa fokus banget, dia sedang berenergi banget tapi dia nggak punya waktu gitu kan. Atau mungkin ada orang yang waktunya nggak ada gitu kan, dia bisa fokus tapi dia nggak punya energi, dia nggak punya alasan, dia nggak punya pemicu untuk kenapa sih aku melakukan kontribusi ini gitu. Padahal dia bisa fokus pada saat itu tapi dia nggak punya waktu, dia nggak punya energi yang kuat gitu kan, dia nggak punya motivasi yang kuat. Gitu kan. Jadi ketiganya ini adalah unsur yang sangat penting ketika kita ingin menjadi orang yang produktif. Kita mesti punya kefokusan dalam diri kita untuk mengerjakan produktivitas kita itu, kontribusi kita itu. Yang kedua, kita mesti punya energi atau apa ya, semacam pemicu. Kenapa sih why-nya kita gitu? Kenapa sih kita kudu melakukan aktivitas? Kenapa sih kita kudu berkontribusi dengan cara seperti itu? Yang ketiga, waktu yang ada. Mesti kita luangkan, kapan waktunya kita menulis, kapan waktunya kita membuat ini, kapan waktunya kita untuk mengerjakan sesuatu yang bagian dari kontribusi. Nah, begitu teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat kan orang yang suka main games gitu kan, mereka tuh benar-benar punya tiga-tiganya loh. Coba diperhatiin teman-teman yang mungkin dia benar-benar udah gila games, mereka tuh bisa fokus main gamenya dengan apa ya, jitu banget gitu kan. Mereka punya energi luar biasa gitu kan untuk menyenangkan diri mereka secara pribadi, untuk bisa ketawa bareng sama teman-temannya gitu kan, benar-benar energik, dan mereka juga punya waktu. Coba deh lihat orang-orang yang main gitu, mereka bisa benar-benar kayak dari malam sampai pagi gitu kan, sampai siang istirahat, sore main game lagi, benar-benar punya waktu gitu. Dan mereka benar-benar merasa energi pada saat bermain game, dan mereka juga bisa fokus. Tapi pertanyaannya adalah apakah main game itu bisa punya manfaat yang luas bagi orang lain? Kita mungkin bisa punya manfaat bagi diri kita secara pribadi, tapi mungkin nggak bisa buat orang lain gitu kan. Makanya sekarang saya tambahkan di sini gitu kan, produktivitas itu adalah fokus plus energi plus waktu yang itu bisa bermanfaat bagi orang lain hasil. Jadi tujuannya untuk kebermanfaatan. Kalau tujuannya hanya untuk manfaat bagi diri kita sendiri, saya merasa itu masih belum 100% produktivitas gitu kan. Jadi harus punya poin di mana itu bisa apa yang memberikan influence kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, makanya di sini saya memberikan definisi. Jadi produktivitas adalah kita itu membuat pilihan cerdas gitu kan, secara kontinu atau terus menerus itu kan, dengan fokus, energi dan waktu yang kita miliki untuk memaksimalkan ability kita, untuk memaksimalkan anugerah potensi kita. Dan endingnya adalah itu bisa bermanfaat gitu kan bagi diri kita secara pribadi dan terutama untuk bagi orang lain. Dan ini kayaknya erat banget dengan apa ya, dengan kontribusi yang mau kita lakukan gitu kan. Kalau kita melihat orang produktif itu sebenarnya mereka tuh, kalau saya kenal beberapa teman-teman kenalan relasi dengan penulis itu kan, beberapa ustadz mereka jadi penulis dan sebagainya gitu kan. Sebenarnya mereka semua mengawali, kalau cerita gitu sharing ya, saya menyimpulkan semua dari mereka tuh mengawali dari hal-hal atau produktivitas yang sangat sederhana banget gitu kan, yang tiap hari mereka cuma menulis kayak 1-2 kalimat kemudian di-share ke teman-temannya gitu kan. Tapi terus mereka lakukan gitu kan, dan mereka benar-benar memberikan fokusannya gitu. Mereka menjadwalkan tiap pagi atau mungkin sore atau mungkin malam sebelum tidur mereka pasti akan menulis. Jadi mereka bisa fokus, waktunya ada, dan mereka juga merasa punya energi yang kuat kenapa mereka harus menulis. Dan kita juga mesti begitu, kita mesti kayak paham potensi kita itu apa, dan kita mesti merancang semuanya gitu kan. Dan kita mesti membuat
rancangan yang benar-benar rapih untuk dalam konteks kita berkontribusi begitu. Oke, ini ada beberapa catatan yang mau saya berikan ya. Sejauh saya memahami gitu kan, orang yang produktif itu bukan berarti dia orang sibuk gitu kan. Tadi yang sempat kita bahas di depan ya, perbedaan antara definisi sibuk dengan definisi produktif. Nanti bisa teman-teman cek di KBBI, itu beda banget definisinya. Kalau orang sibuk itu dia hanya punya banyak pekerjaan gitu kan. Dan bisa jadi itu tidak menghasilkan apa-apa gitu kan. Maksudnya tidak punya kebermanfaatan sifatnya bagi orang yang lebih luas. Tapi kalau udah produktif, itu berarti kita mengerjakan sesuatu yang mungkin pekerjaan itu nggak banyak gitu kan. Yang mungkin bahkan sederhana, tapi dia penuh makna. Maknanya apa? Dia bisa punya manfaat yang luas, dia punya hasil yang banyak untuk orang lain dan juga untuk dirinya secara pribadi. Jadi orang-orang produktif itu mereka adalah orang-orang yang bukan orang-orang yang dia pagi ada kerjaan gitu kan full, siang ada, sore ada, nggak pernah begitu enggak. Tapi orang-orang produktif mereka bisa benar-benar mengatur waktunya gitu kan. Kapan mereka akan mengerjakan A, kapan mereka mengerjakan B gitu kan. Kapan mereka akan relaksasi, mereka istirahatnya kapan, mereka akan rihlas sebentarnya kapan gitu kan. Kemudian mereka mengerjakan lagi aktivitas produktif. Bedanya seperti itu. Yang berikutnya, menjadi orang produktif bukan sebuah kejadian tiba-tiba terjadi, itu butuh proses. Misalkan kita mungkin termasuk orang yang mohon maaf misalkan ya mungkin adalah antara kita semua gitu kan yang mungkin dulu pernah mengalami kayak kita tidurnya masih suka kesiangan gitu kan, kita mau bangun subuh tuh rasanya susah banget gitu kan, dan tiba-tiba ada satu hari gimana kita tuh kayak tiba-tiba bangun tuh pas subuh gitu kan, terus kita mengklaim diri kita bahwa oh berarti hari ini aku akan bisa produktif karena aku udah bisa bangun subuh kan. Enggak juga gitu kan, jadi bukan suatu kejadian yang terjadi satu kali gitu kan. Menjadi orang produktif itu butuh proses yang lama, kita butuh pelan-pelan mengazamkan diri kita butuh pelan-pelan punya perencanaan untuk menjadi orang yang produktif kan, dari hal-hal yang sederhana. Dan nanti produktivitasnya adalah modal kita untuk bisa berkontribusi pelan-pelan gitu kan kepada masyarakat. Yang berikutnya, namanya produktivitas itu dia pasti nggak membosankan karena orang-orang yang produktif itu orang yang dia bisa mengatur segalanya. Dia paham kapan dia akan merasa bosan, makanya dia butuh dinamisasi dari pekerjaan yang dia lakukan. Dia butuh mungkin misalkan ya orang yang dia punya produktivitas, pokoknya sehari dia menargetkan bisa membaca buku minimal 30 menit. Dia akan paham, aku seminggu ini udah baca buku di kamar gitu kan. Coba deh, dia pasti akan merancang, punya dinamisasi. Coba deh besok aku pagi udah bacanya ke taman gitu kan. Aku besok lagi baca ke perpustakaan, besok lagi bacanya di mana. Nah dia udah terbiasa gitu kan dengan apa ya pola semacam itu gitu kan. Dan itu bentuk dari orang-orang yang produktif itu seperti itu. Dia nggak akan pernah bisa bosan karena dia senantiasa menemukan ide kreatif untuk bisa membingkai produktivitasnya dia atau pekerjaan yang dia lakukan. Dia senantiasa membuat pilihan-pilihan yang cerdas kalau di sini bahasanya gitu kan. Dia nggak menjadi orang yang apa ya dikendalikan gitu kan dengan pekerjaan dia miliki, tapi dia mengendalikan semuanya dengan sangat rapi. Gitu ya. Dan berikutnya, nah ini nih yang perlu teman-teman pahami. Sometimes akan ada masanya kita tuh nggak menjadi orang yang produktif gitu kan. Dan itu nggak apa-apa gitu kan, that's fine gitu kan. Kalau dalam bahasa Nabi itu dulu kita punya istilah namanya untuk uzlah. Jadi uzlah itu kayak kita mengasingkan diri kita menyendiri, kita punya waktu untuk kita sendiri, maksudnya dalam konteks kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita bermuhasabah tentang dosa-dosa kita dan sebagainya. Kadang kala itu mungkin bisa menjadi alasan ya kita untuk tidak produktif, and that's fine, itu nggak apa-apa. Saya juga termasuk orang yang sering banget punya pola-pola semacam itu, kayak ada kalanya gitu kan, yang biasanya saya punya target misalkan posting tulisan tuh kayak sehari saya menargetkan minimal saya harus menulis saya harus memposting tiga tulisan gitu kan, minimal pagi ada, siang ada, malamnya ada gitu kan. Tapi ada kalanya kayak saya tuh juga pada akhirnya kayak 3 hari itu nggak posting apa-apa gitu kan, sampai kadang teman yang kenal sama saya dia akan tanya gitu kan, lagi kenapa gue gitu kan. Itu ya, jadi kadang-kadang kita akan menjadi apa ya, punya masa di mana kita tidak benar-benar produktif, dan itu nggak apa-apa. Itu adalah namanya skema yang memang begitu ya. Sama seperti keimanan ya, iman kan naik turun ya, sama seperti roda. Kadang kita bisa beriman tuh tinggi banget, kadang kita juga akan turun drastis keimanan kita, mengalami degradasi iman. Kita juga dalam produktivitas kita juga akan begitu, dalam kontribusi kita akan ada masa di mana kita tuh mengalami kayak degradasi semangat gitu kan, menurun gitu kan, dan itu nggak apa-apa, itu wajar banget bagi manusia, itu manusia banget. Tapi yang penting jangan sampai menurunnya semangat kita itu membuat kita jadi lepas dari produktivitas yang sudah kita lakukan. Kalau dalam bahasa kita sebagai aktivis di kampus itu namanya futur ya. Futur itu kelesuan. Kita menemukan kayak semacam ada kelesuan dalam diri kita, yang lesu itu berarti kita yang awalnya kita kayak semangat banget buat mengerjakan aktivitas, tiba-tiba lesu gitu kan. Kita menghilang entah kemana gitu kan. Kita nggak tahu, biasanya juga tanpa alasan gitu kan. Kenapa kok kita tiba-tiba merasa nggak semangat gitu. Itu nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kita keluar gitu kan dari aktivitas-aktivitas positif yang sudah kita lakukan, begitu. Itu ya teman-teman ya. Dan saya mungkin menambahkan nih dalam perspektif kita sebagai seorang Muslim gitu kan, kaitannya dengan produktivitas atau kita menjadi seorang yang produktif. Pertama,
kontribusi kita itu mesti didasarkan dengan niat tadi ya. Nah, di sini saya menambahkan poin tentang niatnya ya. Kalau tadi kan saya mengatakan bahwa niat utamanya adalah untuk Allah gitu kan. Dan alasannya kenapa sih kok harus untuk Allah gitu kan? Karena kita punya dua alasan utama. Yang itu jelas distatementkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama karena kita adalah hambanya Allah. Kalau kita flashback lagi, nanti teman bisa dibuka di surat Al-A'raf ya, ayat 172. Itu kita pernah punya perjanjian dengan Allah bahwa sebelum kita dulu dilahirkan dari rahim ibu kita, Allah tuh nanya sama kita, membuat kesaksian kepada kita, apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Dan kita pada saat itu kita menjawab di hadapannya Allah bahwa ya, kau adalah Tuhanku. Nah pada saat kita menjawab ya, kau adalah Tuhanku, kita jadi punya kontak sama Allah gitu kan, bahwa engkau adalah Tuhanku dan aku ini adalah hambamu gitu kan. Berarti setelah kita dilahirkan, menjalankan kehidupan kita sampai kita mati besok gitu kan, kita itu adalah hambanya Allah, bukan hamba apapun. Hambanya Allah. Yang mana kalau kita udah mengatakan bahwa kita udah paham bahwa kita adalah hambanya Allah, berarti tugas kita adalah melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Jadi kita berkontribusi untuk masyarakat itu juga bagian dari kita adalah hambanya Allah gitu kan. Ya enggak? Kita berkontribusi itu juga bagian dari ibadah loh. Ibadah secara ghairul makhluk kan, ibadah secara sosial, ibadah muamalah, ibadah kepada teman-teman kita, ibadah kepada yang sifatnya horizontal ya. Karena kita adalah hambanya. Yang kedua karena kita adalah wakilnya Allah atau khalifah di muka bumi. Al-Baqarah ayat ke-30. Jadi tugas kita tuh menjadi pemimpin di muka bumi gitu kan. Namanya pemimpin pasti memberikan pengaruh gitu kan. Ya enggak? Kita kalau kita bicara pemimpin kan enggak apa ya? Bukan kita berbicara masalah jabatan kita menjadi apa, kita punya pangkat apa, kita jadi ketua apa, bukan gitu kan. Tapi kita berbicara pengaruh apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Nah, kalau kita bicara pengaruh atau influence berarti masing-masing kita itu bisa memberikan influence pada masyarakat gitu kan. Tapi mungkin jangkauannya bisa jadi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan kebetulan mungkin ada yang ternyata Allah amanahkan gitu kan, punya jabatan sebagai sebagai ketua misalkan, atau mungkin sebagai apa ya, leader di komunitas tertentu gitu kan. Berarti jangkauannya dia bisa lebih luas ya, karena dia mungkin punya relasi-relasi yang lebih luas. But that's why kita mungkin hanya sebagai anggota gitu kan, that's gonna be okay gitu kan. Kita mesti mencari pola gimana cara kita bisa menyebarkan pengaruh yang positif dari diri kita sebagai anggota itu pada orang di sekitar kita. Dan masing-masing kita adalah seorang yang harus bisa memberikan pengaruh positif. Definisi pengaruh positif di sini apa sih gitu kan? Berarti apa ya, hal-hal yang sifatnya memang mendekatkan orang itu kepada jalannya Allah gitu kira-kira ya, kepada jalan kebaikan gitu kan. Kalau kita memberikan pengaruh kepada orang itu memang kita belum bisa memberikan apa ya, pengaruh untuk ngajak orang itu benar-benar dekat kepada Allah gitu kan. Ya kita dari hal-hal yang sederhana aja. Kita melalui aspek-aspek tertentu yang kita bisa mendekati masyarakat. Begitu ya, kita seorang wakil Allah atau khalifah di muka bumi, pemimpin. Kita punya pengaruh kepada masyarakat di sekitar kita. Yang berikutnya, produktivitas atau kontribusi kita mesti didorong oleh nilai ya. Dan nilai yang di sini yang saya angkat adalah nilai dari sifat-sifat Nabi gitu kan. Syidik, amanah, fatona, tabligh. Ini menjadi apa ya, dorongan bagi kita nih untuk berkontribusi. Jadi saat kita berkontribusi itu, saat kita berperan sebagai seorang muda, kita mesti jujur, kita mesti amanah, kita mesti berpikir dengan cerdas juga, gitu kan? Ya enggak? Jadi teman-teman udah hafal ya tentang sifat-sifat Nabi, itu bisa kita jadikan sebagai bahan untuk mendorong gitu kan. Nilai-nilai yang kita miliki ketika kita berkontribusi untuk masyarakat gitu. Yang berikutnya, mesti dibimbing juga, namanya kita berkontribusi mesti dibimbing dengan jiwa gitu kan. Jiwa yang seperti apa? Jiwa yang punya keyakinan akan akhirat. Kalau dalam bahasa simpelnya gitu, nanti selama teman-teman berkontribusi gitu kan, dalam kontribusi apapun, dalam aspek apapun gitu kan, senantiasa ingat kematian. Jadi ingat mati itu adalah apa ya, salah satu kunci gitu kan untuk senantiasa mengembalikan semangat kita. Orang yang dia senantiasa mengingat mati, dia membayangkan gimana dia ketika dia di dalam alam kubur seperti apa, ketika dia dikafani seperti apa, ketika dia sudah masuk ke dalam apa ya perjalanan untuk menuju ke akhirat. Ketika kita banyak memikirkan akhirat, kita akan punya energi gitu kan. Karena kita yakin gitu kan, kita jadi meyakini bahwa kita mesti punya persiapan sebelum kita meninggal, itu kita mesti punya persiapan. Makanya orang-orang yang dia sudah mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya dia nggak akan takut dengan kematian. Tapi kalau orang-orang yang dia takut dengan kematian, dia pasti karena dia belum mempersiapkan apapun. Ya enggak? Makanya orang-orang yang berjuang dalam jalannya Allah, yang berjihad itu mereka tuh nggak takut sama sekali dengan kematian gitu kan. Bahkan itu menjadi apa, jalan kehidup mereka gitu kan, jihad di jalan Allah gitu kan. Kenapa? Karena mereka sudah mempersiapkan gitu kan. Ya enggak? Orang yang dia berjihad di jalannya Allah gitu kan, dia mungkin tembak atau mungkin dia apa gitu, dia nggak akan diberikan sama Allah, langsung masuk surga gitu kan. Ya enggak? Karena dia sudah mempersiapkan, makanya dia nggak takut dengan kematian. Tapi kalau kita kan, kita kayak yang masih tergoda dengan maksiat gitu kan, nggak punya lahan jihad juga, kita masih beda juga, kita mungkin masih kurang banget gitu kan. Sehingga kita wajar kita masih punya ketakutan untuk menghadapi kematian. Ya enggak? Tapi justru dengan mengingat mati itu, kita bisa punya semangat atau punya daya juang yang tinggi gitu, untuk berkontribusi. Begitu. Gitu ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman semua, mengingat mati itu menjadi salah satu prinsip hidup ya, yang perlu teman-teman masukkan dalam kamus hidup teman-teman semua.
Jadi banyak aja yang pikiran akhirat seperti apa gitu kan. Nah, sebatas bayangan kita itu nggak apa-apa sebagai perkembangan kita gitu. Oke, nah ini saya mau berikan juga contoh-contoh ini ya, mungkin beberapa poin tentang jenis-jenis produktivitas yang perlu yang bisa kita lakukan. Pertama jelas ya, produktivitas spiritual. Kalau tadi rumusnya adalah energi plus fokus kemudian plus waktu, berarti dalam konteks spiritual kita, yaitu kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dalam konteks kita sebagai seorang muslim, kita kepada Allah, kita mesti punya energi spiritual, kita mesti punya fokus untuk spiritual, kita juga mesti punya waktu untuk spiritual. Sholatnya kita, gitu kan, bukan hanya sholat wajib, tapi sholat sunnahnya seperti apa, kita tambahkan sholat duanya seperti apa. Dan salah satu amalan gitu kan, amalan spiritual yang dia sederhana tapi bisa apa ya, memberikan pahala yang banyak, yaitu tilawah atau membaca Quran, karena dia pahalanya satu huruf itu per satu hurufnya gitu kan, begitu ya. Kemudian kita punya produktivitas fisik ya, berarti kita masih punya apa ya, energi fisik gitu kan. Kenapa kita harus sehat, kenapa kita harus punya tubuh yang kuat, kenapa kita harus punya mental yang sehat gitu kan. Kenapa kita mesti punya komentar ya, tubuh sehat gitu kan. Kenapa kita mesti berolahraga, kenapa aku mesti jogging, kenapa aku mesti main futsal gitu kan. Harus punya pemicunya atau energi dalam diri kita gitu kan. Oh, supaya aku bisa berkontribusi lebih maksimal pada masyarakat karena aku sehat gitu kan. Kenapa apa ya, aku harus punya badan yang kuat secara fisik gitu kan, supaya aku bisa berkontribusinya dengan kuat juga gitu kan. Begitu, harus fokus dan juga mesti punya waktu. Itu kan, kapan aku harus menjaga fisiknya, kapan aku harus berolahraga gitu kan. Seminggu sekali aku akan olahraga kemana, berenang misalkan, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah produktivitas secara sosial. Nah, ini yang mungkin tadi ya, ini bentuk apa ya, pengaruh positif yang bisa kita berikan dalam konteks kita berkontribusi pada masa-masa pandemi. Kita nggak bisa punya interaksi sosial secara langsung, tapi kita bisa punya interaksi sosial secara langsung dengan media sosial. Makanya saran saya sekarang teman-teman merapikan lagi media sosialnya gitu kan. Hidupkan lagi di media sosialnya. Yang sudah punya media sosial, punya Facebook, punya Instagram, punya apapun, dihidupkan lagi. Yang belum punya, buat deh, gitu kan. Nggak akan menghabiskan banyak kuota kok gitu kan. Dan kuota juga bagian dari pengorbanan kita, gitu kan. Dan insya Allah juga akan hitung pahala, gitu. Kalau kita niatin memang untuk Allah. Jadi ya, jadi temukan potensi apa yang ada dalam diri kita yang bisa itu apa ya, sebagai jalan kita untuk berkontribusi sosial. Punya produktivitas secara sosial. Energinya ada, fokusnya ada, dan waktunya juga kita tata. Oke, di sini masih ada beberapa hal ya. Bagaimana cara kita merancang sebuah kebiasaan. Di sini saya tuliskan ada 3 poin. Yang pertama, kebiasaan kan berkaitan dengan produktivitas ya. Jadi di sini sama aja, merancang sebuah produktivitas yang itu bisa punya manfaat positif kepada diri kita maupun orang lain. Pertama, kita bisa membuat tantangan 30 hari. Tapi ini konsep dari saya secara pribadi ya. Nanti teman-teman bisa mengubah jadi 20 hari nggak apa-apa, 15 hari nggak apa-apa. Coba buat tantangan, kita tantang diri kita untuk 30 hari itu aku akan punya target ngapain setiap harinya. Misalkan nih, kan tadi kita punya jenis tuh, ada produktivitas spiritual, ada produktivitas sosial, sama apa tadi fisik ya. Misalkan kita targetkan nih, aku bulan ini 30 hari ke depan akan menargetkan sehari membaca buku minimal 2 halaman, ya, sama jogging seminggu 3 kali. Gitu. Kita rancang aja gitu kan, kita tantang diri kita. Kita buat catatan kecil gitu kan, kemudian kita tuliskan di catatan itu. Targetnya sebulan ini tiap hari baca buku minimal 2 lembar gitu. Maksimalnya terserah mau berapa lembar nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Tapi ini benar-benar sederhana dulu ya, jangan sampai, apalagi buat teman-teman yang baru mencoba membiasakan sebuah hal yang masih baru gitu kan. Yang mungkin belum terbiasa untuk sholat malam atau sholat tahajud, kita bisa coba seminggu 1 kali dulu aja, atau mungkin nggak apa-apa 2 minggu sekali pun nggak apa-apa, kita coba semampu kita masing-masing gitu kan. Dan masing-masing kita pasti punya kemampuan yang berbeda-beda gitu. Kita nggak, makanya kadang tuh saya begini ya, kadang saya dulu pernah ikut aktivitas rohis gitu kan. Karena saya kurang sepakat dengan apa perencanaan dari teman-teman rohis, kayak misalkan besok mengadakan agenda apa, targetannya gitu kan, semuanya disamakan gitu kan, harus tilawah misalkan 1 juz gitu kan, harus sholat tahajud apa gitu kan. Saya merasa bahwa seperti itu malah justru ternyata ketika saya riset gitu kan, dalam rohis tempat saya dulu apa beraktivitas, itu malah justru banyak, sebagian besar bahkan 80% itu nggak mengerjakan sama sekali gitu, karena mereka udah ketika dijapri sama satu bagian udah sholat tahajudnya harus 11 rakaat, sholat duanya harus 4 rakaat gitu kan, mereka udah menjadi momok duluan bagi orang yang belum terbiasa gitu. Makanya sometimes saya lebih sepakat untuk mengembalikan kepada masing-masing kita targetannya, kalau masalah ibadah gitu kan, harus pelan-pelan banget. Begitu ya, kita tantang diri kita sama 30 hari ini. Kemudian kita membuat semacam lingkaran kebiasaan. Nanti akan saya tunjukkan maksudnya lingkaran kebiasaan itu seperti apa. Yang ketiga, kita bisa pelan-pelan, kalau kebiasaan yang pertama sudah kita lakukan dan kita berhasil, kita bisa menambahkan atau mengganti dengan kebiasaan yang lebih punya manfaat yang lebih luas kan. Karena kita paham namanya produktivitas kan banyak ya. Pada akhirnya kita akan memilih, kita kan mungkin kita akan memilih nih. Mungkin biasanya kalau kita udah ini ya, besok berusia kita akan punya
produktivitas dengan pekerjaan kita secara profesional, akan ada yang menjadi dosen, akan ada yang menjadi apa ya, padahalnya kita akan, misalkan yang menjadi dosen akan punya produktivitas yang menjadi dosen gitu kan, semua aktivitasnya akan berkaitan dengan akademik, beda dengan yang mungkin nanti akan menjadi bisnismen. Makanya kita perlu ini ya, sekarang kita masih dalam posisi kita belajar gitu kan di apa namanya master ini, ya udah kita coba merancang lagi lah bentuk-bentuk produktivitas yang memang itu punya manfaat bagi diri kita, dari ibadahnya, kemudian untuk fisiknya, dan lain-lain. Besok sebelum kita punya produktivitas yang memang paten akan kita lakukan, ya kita menjadi orang yang profesional dalam bidang kita masing-masing. Nah, yang berikutnya ini ya, tadi putaran atau lingkaran kebiasaan tuh kita punya tiga putaran. Pertama kita mesti punya pemicunya apa. Misalkan tadi membaca buku, kita mesti membaca buku yang targetnya, kita mesti punya pemicu kenapa aku harus membaca buku. Kenapa aku harus membaca buku. Kenapa pokoknya harus menemukan why-nya itu apa, supaya kita bisa punya energi gitu kan. Yang kedua, rutinitasnya apa atau aktivitasnya apa, tadi membaca buku. Coba kita detailkan, membaca buku apa, judulnya apa. Saya tuh secara pribadi dan beberapa teman yang saya kenal ya, kita tuh punya semacam buku catatan kan. Jadi yang punya diary itu bukan cuma kuat ya, atau mungkin perempuan gitu kan, cewek, tapi cowok juga banyak yang punya diary. Saya juga punya diary gitu kan, and that's fine gitu kan. Isinya adalah semua aktivitas yang saya lakukan. Dan saya tuliskan pemicunya apa gitu kan, karena saya tipikalnya orangnya masukkan tulis ya, jadi saya tuliskan gitu kan pakai tulisan tangan pemicunya apa, targetnya apa aja, misalkan baca buku sehari berapa bab gitu kan, kemudian apa-apa dan lain sebagainya, olahraga jogging seminggu 4 kali dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kita memberikan imbalan. Jadi kita mesti punya reward untuk diri kita secara pribadi. Saya juga termasuk begitu, kalau misalkan saya bisa berhasil melaksanakan tadi ya 30 hari bisa baca buku, misalkan sehari targetnya tadi 2 lembar, saya berhasil, saya di akhir bulan saya akan mereward dari saya pribadi, misalkan kayak pergi kemana gitu kan sendirian buat menikmati hari atau menikmati sebagainya gitu kan, sebagai reward aja gitu. And that's fine gitu. Nanti mungkin di sini akan ada yang bertanya, kenapa kok cuma reward gitu, kenapa nggak ada punishment ketika kita nggak berhasil. Sebetulnya ada gitu, tapi nggak saya tuliskan. Kenapa? Supaya ini jadi motivasi aja bahwa semua aktivitas yang kita coba itu mesti berhasil kayak gitu kan, dan sampai nggak berhasil gitu kan, yang biaya yang kita dapatkan adalah imbalan bukan punishment gitu. Itu ya, itu bisa teman-teman coba, kita punya pemicunya apa, kita punya rutinitasnya apa, aktivitasnya apa, kemudian kita punya imbalan yang bisa kita dapatkan secara pribadi gitu. Oke, ini mungkin dalam konteks kita sebagai seorang muslim sih ya, 7 kebiasaan yang perlu kita biasakan. Pertama, sholat sunnahnya ya, qobliyah ba'diyah ya. Kita sholat wajib kan ada sholat sunnah di beberapa ini ya. Sholat zuhur misalkan, kemudian maghrib, isya, subuh gitu. Kemudian zikir setelah sholat juga mesti kita luangkan juga ya waktunya. Kemudian zikir pagi dan petang, sholat malamnya, sholat duhanya, doa sebelum tidur gitu kan, membaca Quran 30 menit sehari. Ini target-target yang ini. Nanti kembali kepada teman-teman. Misalkan kita belum mampu nih menargetkan untuk membaca Quran misalkan 30 menit sehari, ya nggak apa-apa gitu kan. Saya dulu, teman-teman saya dulu adalah orang yang apa ya, bahasa kasar. Saya dulu termasuk orang yang jahiliyah gitu kan. Saya pernah punya masa-masa jahiliyah pada saat itu gitu kan. Dan dulu sama Al-Quran tuh benar-benar saya nggak nempel, karena ya sebagai seorang muslim harusnya nempel dengan Quran. Tapi saya dulu termasuk orang yang anti dengan Quran pada saat itu. Tapi saya mulai membiasakan gitu kan, untuk baca sehari itu target saya adalah 1 ayat. Saya pernah berada pada posisi begitu ya, ketika pelan-pelan itu selama 2 bulan tuh saya mengikhtiarkan sehari itu 1 ayat aja gitu. Begitu buka Quran, baca 1 ayat udah saya tutup lagi gitu kan. Besoknya paginya sebelum kuliah buka lagi 1 ayat, tutup lagi gitu kan. Tapi saya lakukan itu sampai 2 bulan dan itu berhasil gitu kan. Dan di bulan ketiga saya tambahkan lagi sehari 5 ayat gitu. Di bulan keempatnya tambahkan lagi sehari 10 ayat gitu kan. Terus bisa mungkin sekali dulu bisa berlembar-lembar gitu kan, barangkali teman-teman juga ya, itu juga bagian dari proses biasakan produktivitas. Begitu ya. Kemudian kadangkala kita akan dihadapkan dengan pertanyaan tentang kemauan. Kita udah punya susunannya, kita udah punya rancangannya apa, aktivitasnya apa, kita udah punya apa ya, pemicunya apa, kita udah merancang jadwalnya seperti apa gitu kan. Tapi ketika berjalan, tantangannya adalah istiqomah. Dan kita masih ini enggak sih, udah 3 hari berjalan, sudah seminggu berjalan, sudah 2 minggu berjalan, kita masih bisa istiqomah. Kita masih punya kemauan yang kuat nggak untuk melaksanakan atau menuntaskan target produktivitas kita atau target kontribusi kita. Kadang-kala hambatannya di situ. Makanya di sini saya memberikan tips. Yang pertama adalah niat lagi ya. Kita kembalikan niat lagi ya dari awal tadi. Pokoknya buat Allah aja gitu kan. Kalau kita capek pun kita sungguh-sungguhnya buat Allah gitu kan. Kemudian tadi ya, karena kita adalah hambanya Allah gitu kan, karena kita adalah pemimpin di muka bumi, dan kita masih bisa punya pengaruh positif kepada masyarakat. Dan kemudian lakukan perubahan-perubahan kecil teman-teman. Kayak tadi kasus masalah waktu yang baca buku, mungkin seminggu tuh bosan di kamar, terus kita bisa baca buku mungkin ke kafe gitu kan. Kita bisa baca buku mungkin kemana sampai kita makan di luar. Itu bagian dari perubahan-perubahan kecil yang itu bisa justru menyegarkan. Kemudian kita mesti punya pedoman yang jelas, alias susunan waktunya. Saya tuh punya buku catatan yang isinya tuh susunan waktu semua gitu kan.
Ya kadang saya tuliskan jamnya berapa gitu kan, misalkan pagi jam berapa sampai jam berapa saya ngisi di mana, kan jam berapa sampai jam berapa saya ngapain gitu kan, nanti siangnya jam berapa sampai jam berapa saya harus ngapain, kadang juga tanpa waktu gitu kan. Jadi minimal kita punya pedoman atau catatan yang jelas, kita mau ngapain sih targetnya hari ini gitu kan, kita mau ngapain sih, kita mau punya produktivitas apa sih, kita mau punya kontribusi apa sih hari ini gitu ya. Kemudian ikrar publik, ini maksudnya di sini sometimes kita tuh boleh banget untuk memberitahu kepada teman dekat kita gitu kan tentang target-target yang mau kita kerjakan tuh nggak apa-apa. Karena suatu saat mungkin kita akan merasa lesu, kita merasa nggak semangat. Jadi ada orang tuh yang bakal tahu gitu kan tentang kondisi kita, dan dia akan negur kita. Jadi sometimes kita butuh, saya juga begitu kok. Saya juga punya beberapa teman dekat yang saya pasti cerita kepada mereka kalau saya punya targetan apa, saya punya berkontribusi ini. Jadi ketika tiba-tiba saya nggak nulis, pasti orang-orang ini akan tanya gitu kan, mana janjinya, ayo gitu kan. Kemarin katanya mau nulis setiap hari minimal 3 tulisan, sekarang kok nggak ada, hari ini kemana aja gitu kan. Jadi diingatkan lagi gitu kan. Jadi mulai ini lagi kembali dengan rutinitas kontribusi. Yang terakhir adalah berdoa gitu kan. Karena doa itu adalah senjata yang paling ampuh bagi seorang muslim gitu kan. Jadi harus banyak berdoa juga supaya dimudahkan dan supaya diistiqomahkan dan supaya diberikan konsistensi yang sangat tinggi gitu kan dalam kita berkontribusi. Jadi muhasabah buat saya secara pribadi lah ya gitu. Saya juga masih punya banyak kekurangan gitu kan. Apalagi kalau masalah kita bicara masalah ibadah, mungkin aku mesti justru lebih banyak yang soleh-solehah gitu kan daripada saya. Mungkin justru malah lebih banyak yang lebih berhak menjadi narasumber pada hari ini gitu kan. Lebih banyak kalau dosa itu adalah bau badan, mungkin saya bau badannya paling bau di antara teman-teman gitu kan pada hari ini. Gitu. Makanya saya meminta maaf kalau misalkan banyak kekurangan dalam menyampaikan. Yang sedikit bisa tetap ada manfaatnya, sedikit dan bisa motivasi kita untuk besok belajar lebih banyak lagi dari dan para guru-guru kita. Begitu, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang senantiasa produktif, ya ditargetkan aja, dan ingat belajar produktif atau belajar berkontribusi itu dari hal yang sederhana dulu aja. Nah, karena kata Nabi Muhammad, Allah itu lebih cinta dengan amal yang sedikit tapi rutin dilakukan daripada amal yang besar tapi jarang dilakukan. Jadi temukan potensi kita apa, kita bisanya ngapain, kita udah dikasih anugerah sama Allah itu apa, dan kita gunakan potensi kita itu untuk berkontribusi. Kita mulai kontribusinya dari hal yang sangat sederhana dulu. Gitu, berangsur-angsur gitu kan, berjalannya waktu kita akan bisa menemukan gimana cara kita bisa meningkatkan kita, karena kita bisa menambah jumlah kontribusi pelan-pelan insya Allah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali ya Mas. Terima kasih banyak masukan materi-materi yang mungkin nantinya bisa membuat kita lebih produktif gitu ya. Selama ini kan kita hanya sibuk tapi tidak ada sesuatu yang dihasilkan gitu. Tadi sudah dirumuskan bagaimana kita perlu energi, waktu, fokus, dan kita juga perlu tujuan untuk menjadi produktif. Mungkin selanjutnya teman-teman jika ada yang ingin bertanya dipersilakan, bisa diaktifkan mic-nya atau bisa melalui chat. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain buat nanya Mas. Mungkin dari saya mau bertanya juga gitu ya. Tadi kan untuk kita berperan tuh dimulai dari niat, kemudian kesungguhan dan akhirnya pengorbanan gitu. Nah, tapi terkadang ketika kita sudah sampai sungguh-sungguh, kita sudah berkorban, ternyata masih ada orang-orang yang bilang gitu, mencibir kita, oh ternyata lagi cari perhatian atau lagi ada maksud tertentu gitu. Nah, itu bagaimana menyikapinya gitu Mas? Soalnya kita terkadang hal-hal tersebut bisa merendahkan kita gitu, membuat kita yang jadinya sudah bersungguh-sungguh untuk berperan gitu, tapi malah dijatuhkan gitu seolah-olah. Gimana tuh? Ini sering banget terjadi ya. Saya juga sering banget mengalami hal semacam ini. Kalau ketika kita mendapatkan respon dari orang lain yang responnya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dan kita merasa kecewa dengan itu dan kita merasa jatuh, berarti niat kita masih belum tepat. Kan yang pertama niatnya. Karena kalau niatnya kita udah tadi kembalinya untuk Allah, semuanya akan beres gitu kan. Karena kita nggak mengharapkan justifikasi dari manusia sama sekali, ya nggak? Kita lakukan adalah justifikasi dari Allah gitu kan. Jadi ya menjadi panduan kita itu adalah Allah langsung gitu. Kalau kita merasa yang kita lakukan adalah benar gitu kan, caranya halal dan baik, ya udah gitu kan, lakukan gitu kan. Orang mau bilang apa itu terserah gitu kan. Saya termasuk orang yang sangat tegas pada bab itu ya. Saya termasuk orang yang akan bodoh amat ketika akan ada orang yang mengkritik gitu kan. Tapi kalau misalkan itu kritiknya memang sesuatu yang membangun, saya akan terima gitu. Dan saya akan evaluasi gitu kan. Tapi kalau udah kritik yang tadi mungkin mencibir gitu kan, saya akan sangat bodoh amat gitu kan. Saya dulu sempat bingung ya dengan konsep ini. Saya itu benar nggak sih kalau misalkan bodoh amat dengan cibiran orang gitu kan. Tapi ternyata akhirnya muncul bukunya Mark Manson itu ya. Seni untuk bodoh amat, kan ada bukunya tuh. Saya langsung beli buku itu dan saya baca habis-habisan gitu kan, dan saya senang banget habis baca buku itu. Tentang kita memang harus bisa perasaan bodoh amat tuh memang kadang kita perlukan gitu kan untuk menghadapi orang-orang semacam itu. Dan saya termasuk orang yang tegas gitu kan, dan begitu. Saya termasuk orang yang sering dikritik loh. Jadi saya punya
Saya di IG itu saya punya 2 akun IG yang pribadi sama akun IG untuk puisi. Kan saya suka nulis puisi, jadi saya punya akun IG puisi, kumpulan puisi tentang Palestina gitu kan. Saya tuh nggak dikritik gitu kan, dan biasanya orang-orang yang itu orang-orang yang memang ideologinya tuh benar-benar berlawanan. Misalkan saya sering banget berdebat gitu kan dengan orang Yahudi gitu kan. Di akun saya itu gitu kan, di komen apa gitu kan, dan saya sering debat gitu kan. Dulu ya ketika saya masih di S1 saya sering banget debat, tapi sekarang ketika ada kritikan begitu, ada yang jati apa, atau mungkin saya di blog dari Instagram gitu kan. Saya sering banget akun yang Palestina itu di blog sama Instagram gitu kan. Dulu saya mungkin akan screenshot, kemudian saya akan tampilkan di WhatsApp, kemudian saya akan masih komentar dengan cara yang mungkin agak kasar. Tapi sekarang saya udah kalian deh bodo amat gitu kan, punya karya gitu kan. Saya nggak memikir lagi, nggak mau apa ya, menyusahkan pikiran dan perasaan saya memikirkan apa kata orang-orang yang nggak sepakat dengan itu, apalagi yang memang ideologinya sudah berbeda gitu kan. Saya akan bodo amat. Dan saya merasa bahwa ini jalan yang tepat gitu kan. Dan saya terus akan belajar. Jadi guys, teman-teman, kadang itu nggak apa-apa kita merasa bodoh amat, terutama dengan orang-orang yang memberikan kritik atau yang sifatnya kritiknya bukan membangun ya, tapi mungkin untuk menjatuhkan kita gitu kan, untuk menjatuhkan semangat kita. Dikesampingin aja gitu. Itu jadi sekarang saya merasa bahagia dengan punya konsep bodoh amat dengan orang-orang yang semacam itu. Gitu ya teman-teman, itu sih mungkin. Semoga menjawab pertanyaannya. Kita harus punya sikap bodo amat juga gitu ya. Mungkin bisa dicari nanti bukunya siapa sih yang Advance, nanti bisa teman-teman cari ya. Itu bodo amatnya bukan bodo amat negatif ya, tapi positif gitu kan, supaya kita bisa justru membangun diri kita gitu kan, kita menanggalkan semua apa ya, cibiran-cibiran orang lain terhadap apa yang kita lakukan. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Mas Riyadi Badu. Assalamualaikum, selamat siang. Bisa di-sharing bagaimana bisa dapat beasiswa LPDP di UK, kemudian kontribusi apa yang diambil sehingga sampai terpilih. Terima kasih. Nah, LPDP ya panjang ini ya, tapi saya coba ambil poinnya aja ya buat Mas Riyandi. Kalau kontribusi yang saya tuliskan di dalam essay LPDP pas ketika daftar itu banyak ya. Saya menuliskan beberapa kontribusi yang dulu saya pernah lakukan dari SMP, SMA, kemudian pas kuliah, yang sama berkaitan dengan bahasa Inggris. Karena kan saya ngambilnya bahasa Inggris ya di S2-nya. Terus ya udah, semua yang saya tuliskan itu kontribusi yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Dari dulu saya di SMA tuh pertama kali saya dan buat teman saya mendirikan klub bahasa Inggris bersama saya gitu kan. Sekarang masih berjalan. Kemudian ketika di kuliah, saya ikut berbagai macam aktivitas yang sifatnya pengajaran bahasa Inggris kayak desa binaan. Saya jadi guru bahasa Inggrisnya di sana dan sebagainya gitu kan. Sampai pasca kuliah satu saya mendirikan bimbel bahasa Inggris itu kan, buat kelas TOEFL, buat kelas IELTS, buat kelas grammar dan sebagainya. Itu yang saya tuliskan di essay-nya, dan yang saya bahas ternyata para pewawancara pada saat itu lebih tertarik membahas tentang bimbel yang saya dirikan. Jadi ketika wawancara itu yang saya jelaskan kepada mereka tentang bimbelnya gimana. Pertama, membuat bimbel itu tantangannya apa, kemudian apa yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, apakah mendapatkan komentar dari banyak orang, terus apakah ada respon positif terhadap banyak orang gitu kan. Pesertanya pertama kali membuka bimbel itu berapa, saya ditanya begitu dan saya jawab semuanya gitu kan. Dan di ending saya mengatakan bahwa ini kontribusi yang bisa saya berikan kepada Indonesia gitu kan, buat mencerdaskan bangsa dengan pendidikan yang saya berikan kepada orang-orang yang mengikuti bimbel saya. Dan saya bilang begitu kepada pewawancara, dan nggak tahu ya, mungkin itu yang membuat ini ya kalau dalam konteks kontribusi yang saya berikan, karena itu sih yang sejauh ini yang saya lakukan sih. Saya bilang saya punya grup gitu kan, membentuk grup untuk teman-teman yang ingin belajar grammar, yang belajar bahasa Inggris itu kan, dan grupnya sekarang masih berjalan sampai sekarang gitu kan. Saya bilang begitu, saya posting seminggu sekali postingan tentang bahasa Inggris, beasiswa gitu kan, tentang grammar apa. Saya juga memberikan kesempatan kepada mereka yang ada di grup itu untuk bertanya secara private kalau ada pertanyaan tentang bahasa Inggris gitu kan. Saya juga membuka translate untuk jurnal gitu kan. Sudah banyak dosen-dosen UNI yang mengontak saya untuk, saya bilang begitu, saya jelaskan begitu. Jadi saya menjelaskan semua kontribusi yang kaitannya dengan bidang saya di bahasa Inggris. Itu sih. Tapi kontribusi yang paling banyak mungkin yang paling menarik bagi pewawancara mungkin yang tadi itu bimbel itu sih. Gitu. Sama ini barangkali ya, aktivitas organisasi ketika di S1 gitu kan. Ya, saya pernah join organisasi, saya tuliskan saya pernah join sampai 11 UKM pada saat S1, saya tuliskan itu kan apa aja gitu kan. Kemudian mereka menanyakan hal itu juga, gimana cara membagi waktunya, gimana perasaannya ketika menjadi ketua, perasaannya ketika mengalami situasi di mana mungkin berbeda pendapat dengan teman-temannya, gimana ketika berhadapan dengan situasi di mana harus rapat di dalam waktu yang sama di beberapa organisasi yang berbeda. Terus saya bilang juga ya kontribusi saya adalah secara sosialnya apa, secara pendidikannya apa, saya sampaikan juga. Ketika saya berada di BEM, saya punya kontribusi untuk masyarakat di desa ini. Saya sebutkan desanya apa gitu kan, gini. Itu sih. Kalau tips dari saya, besok ketika teman-teman daftar LPDP itu harus memberikan informasi yang detail, jangan informasi yang general. Karena pendaftar LPDP itu sekian ribu orang dan itu banyak banget. Kalau yang kita jelaskan atau yang kita tuliskan itu semuanya sama dengan orang yang lain, kita nggak punya sesuatu yang spesial pada akhirnya. Gitu kan.
Bayang pun pewawancara itu sudah mewawancarai sekitar ratusan orang pada hari itu gitu. Kalau jawaban kita sama dengan peserta-peserta sebelumnya gitu kan, ya mereka pasti akan ini sama aja gitu, gak ada sesuatu yang istimewa dari kamu gitu kan. Makanya kita mesti menjelaskan sesuatu dengan sangat istimewa. Yang membuat penjelasan kita istimewa itu apa sih? Informasi detail. Jadi kalau teman-teman mau daftar LPDP besok itu mulai flashback lagi kira-kira di masa lalu dan sekarang apa sih yang kita kerjakan gitu. Di mana tempatnya, kontribusi kita, kondisinya seperti apa gitu kan. Kalau kita misalkan mendirikan sebuah bimbel, di mana kita mendirikannya, yang terlibat siapa aja, sebutkan nama-namanya siapa aja gitu kan, aktivitas bimbelnya ngapain, materinya apa. Saya sampai menyebutkan begitu pada saat itu. Bahkan saya juga membawa semua modul-modul yang pernah saya buat, saya print, saya tunjukkan ke hadapan wawancara pada saat itu. Ini hasil modul yang saya buat untuk bimbel saya gitu. Ini modul grammarnya, ini modul speaking, ini modul IELTS, ini modul TOEFL-nya gitu yang saya berikan ke hadapan mereka. Itu menambah apa ya, keistimewaan dari itu maksudnya bukti dari kontribusi. Itu sih barangkali di luar sana banyak lah yang lebih luar biasa tentang LPDP-nya. Kalau itu pengalaman saya kemarin sih. Besok kita bisa diskusi lagi insya Allah tentang LPDP kalau teman-teman. Nah, ini dari Mbak Ira, ada pertanyaan. Assalamualaikum, izin bertanya. Tadi ada pembahasan tentang bagaimana kita berkontribusi melalui sosial media yang kita miliki untuk menge-share hal baik, itu kan dibutuhkan sumber-sumber yang kuat dan jelas. Sedangkan sekarang sangat banyak sumber yang mungkin tidak kredibel dan bahkan mungkin merupakan hoax. Bagaimana sebaiknya kita mengatasi hal tersebut? Bisa dijawab langsung, Mas Aldo. Oke, terima kasih Mbak Ira, saya coba jawab ya. Jadi kalau kita share di media, saya termasuk orang yang juga, maksudnya intensitas bermedia sosialnya juga lumayan ya, karena targetnya saya memang begitu, lewat media sosial, biasanya WhatsApp atau mungkin Instagram. Jadi kalau saya secara pribadi mengatur ya, jadi saya biasanya selang-seling. Ada sharing yang sifatnya dia tentang Islam gitu kan, entah dia bentuknya hadis-hadis atau mungkin apa gitu kan yang berkaitan dengan syariat Islam. Ada mungkin yang sifatnya general untuk pendidikan, untuk apa gitu kan, mungkin diskusi seperti ini. Saya biasanya tetap mencantumkan sumbernya. Jadi nanti kalau kita belum ini ya, kalau teman-teman yang kenal dengan saya dan mereka nge-save nomor saya di WA, pasti mereka paham. Jadi saya tuh punya pola dalam postingan yang saya berikan. Saya pasti memberikan gambar, kemudian saya memberikan catatan gitu kan. Catatannya berupa catatan pertama, catatan kayak satu sampai 3 kalimat pertama adalah berbahasa Inggris, kemudian berikutnya adalah kesimpulan berupa bahasa Indonesia. Dan saya pasti mencantumkan sumbernya dari mana. Nah, dari internet gitu kan, misalkan apa saya cantumkan semuanya, dari buku, sama bukunya apa saya pasti cantumkan, atau dari kajian ustadz saya pasti cantumkan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita men-share informasi tentang tadi ya yang berkaitan dengan syariat Islam, kira-kira sumbernya bisa akurat nggak sih gitu kan? Kalau saya secara pribadi biasanya saya bertanya dengan beberapa ustadz yang saya kenal. Misalkan di UNI saya punya ustadz yang saya kenal ya, biasanya kalau di Munjadi kan dia punya agenda namanya kalam. Yang pengisian biasanya Ustadz Deden gitu kan, dan beberapa ustadz yang memang saya punya relasi, saya bisa tanya sama beliau semua. Kalau ada beberapa bab yang saya masih belum yakin untuk saya post, saya akan tanya sama beliau semua. Tapi kalau kayak bab cuman apa ya, doa-doa misalkan doa zikir petang gitu kan, saya biasanya menggunakan sumber-sumber yang misalkan di Instagram ada tuh beberapa akun yang memang dia udah kredibel gitu kan untuk men-share itu, saya pasti menggunakan akun. Ini saya tuliskan sumber akunnya namanya apa gitu kan. Jadi memang harus benar-benar tetap berhati-hati ya, terutama pada bab semacam harus menyatukan sumbernya. Pun juga dengan informasi yang sifatnya ini ya, kayak kata-kata, saya juga sering memposting kata-kata motivasi yang saya buat gitu kan. Saya juga tetap menyatukan sumbernya apa gitu kan. Namanya kalau kata-kata motivasi kan memang mudah dicari banget ya di internet ya. Saya kadang tetap mencantumkannya. Jadi saya kadang cuma hanya memparafrase kalimat yang ada di dalam website-nya, kemudian saya cantumkan nama website-nya apa di postingan saya, dan saya membuat parafrasenya seperti apa sama kesimpulan berbahasa Indonesia. Saya biasanya seperti itu sih. Jadi saran saya teman-teman kalau men-share apapun tetap mencantumkan sumbernya, karena itu bisa berbahaya kalau kita nggak bisa mempertanggungjawabkan. Itu tetap mencantumkan sumbernya. Kemudian kalau merasa memang kita ini kayaknya belum kuat nih sumbernya, itu berarti kita stop dulu gitu kan, jangan sampai kita malah terlihat sok tahu gitu kan dengan sumber yang kita ini kan. Gitu. Tapi bagi orang-orang yang sudah terbiasa, nanti lama-kelamaan dia, namanya orang yang dia punya azam buat men-share sesuatu hal yang banyak di media sosial, dia pasti akan semakin terbuka untuk banyak mencari gitu kan. Misalnya kalau di IG akan mulai banyak mencari apa ya, semacam kayak akun-akun yang dia memang udah kredibel gitu kan, followernya banyak. Misalkan ya, saya banyak ikuti akun-akun Islam tapi yang asalnya dari UK gitu kan, saya dari kayak BBC, kemudian apa gitu kan dan sebagainya, saya pasti ikuti gitu. Jadi saya percaya gitu. Misalnya kalau di Timur Tengah kita punya Al Jazeera gitu kan yang sudah kredibel, saya pasti ikuti beritanya, kemudian saya coba repost dan saya tambahkan juga sumbernya. Begitu sih. Nah, untuk isu-isu yang memang kita merasa kita itu belum punya gambar yang begitu jelas, kalau saran dari saya itu dihindari aja. Kalau saya juga termasuk begitu, saya juga termasuk yang kalau saya memang benar-benar nggak tahu, saya nggak akan posting kayak gitu kan. Tapi kalau saya memang benar-benar itu di bidang saya gitu kan, kebahasaan, kependidikan, saya pasti akan posting dan saya berani untuk mempertanggungjawabkan. Itu kalau untuk misalkan isu kemarin apa ya, yang baru kemarin masalah omnibus law. Saya itu termasuk orang yang kemarin terlambat diikuti isu tentang omnibus law itu ya. Jadi saya banyak teman-teman saya yang banyak posting tentang itu, saya masih belum berani untuk posting gitu. Karena saya belum pelajari sendiri gitu. Saya belum membaca banyak informasi berita-berita di apa ya,
media-media seperti apa. Jadi saya kemarin nggak posting sama sekali, saya hanya membuat puisi gitu tentang Omnibus Law pada saat itu. Kalau puisi kan karya kita secara pribadi gitu kan, nggak perlu kita jangan sumbernya. Karya sastra bisa akan diterima oleh saya. Itu mungkin Mbak Ira kira-kira menjawab ya. Aduh maaf kalau misalkan belum menjawab ini saya. Nanti kita bisa diskusi di belakang ya, atau mungkin mudah-mudahan Mbak Ira bisa menemukan narasumber yang bisa menjawab kegelisahan dari Mbak Ira. Maaf ya, itu jawaban dari saya kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Bisa kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Saya pikir karena waktu kita terbatas gitu ya Mas. Mungkin teman-teman juga sepertinya masih banyak yang perlu digali gitu. Dan dari konsep-konsep yang luar biasa yang sudah disampaikan sama Mas Algo tadi gitu, mungkin banyak hal-hal baru yang kita dapat hari ini gitu ya. Mungkin sebelum saya menutup acara hari ini, mungkin ada beberapa hal yang menjadi poin dari yang disampaikan Mas Algo tadi. Bagaimana produktif itu berbeda dengan orang sibuk gitu ya. Jadi mungkin saat ini kita harus bisa merubah bagaimana kesibukan bisa menjadi sesuatu yang produktif. Dimana untuk produktivitas kita membutuhkan fokus, energi, waktu, dan tujuan yang bermanfaat. Kemudian kita bisa mulai dari hal kecil dan berkelanjutan dan terencana dengan rapi. Dan dimanapun posisi kita harus mampu memberikan pengaruh untuk sekitar kita. Dan mungkin itu sedikit ringkasan gitu ya Mas dari yang disampaikan tadi. Dan mungkin nanti bisa didalamin lagi gitu ya, mungkin lebih ke implementasinya gimana gitu, mungkin sekarang dikembalikan ke kita masing-masing gitu. Oke. Saya rasa cukup acara hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Algo sudah menyempatkan untuk sharing gitu, sharing yang luar biasa gitu di forum ini. Oke. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mari kita tutup acara hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyempatkan bergabung di acara di Physical hari ini.